Pasukan Pertahanan Israel, IDF, merilis rekaman drone yang menunjukkan penemuan terowongan Hamas di bawah kompleks rumah sakit Eropa di Khan Younis, Gaza Selatan pada Sabtu kemarin. Di dalam terowongan tersebut, ditemukan sejumlah senjata, uang, dan amunisi. Lebih mengejutkan lagi, IDF mengklaim bahwa mereka menemukan kamar yang diduga milik pemimpin Hamas, yang telah kabur. Pemimpin Hamas yang dianggap bertanggung jawab atas kematian banyak warga sipil dalam serangan IDF pada 13 Mei 2025. Ia juga diduga tewas dalam serangan udara saat itu di sebuah rumah sakit di Gaza. Hingga saat ini, penemuan ini menyoroti kompleksitas konflik antara Israel dan Hamas, di mana infrastruktur sipil seringkali digunakan untuk tujuan militer. Terowongan yang ditemukan di bawah rumah sakit menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi zona aman bagi warga sipil dapat terlibat dalam kegiatan militer. Hal ini tentu menambah tantangan bagi upaya perlindungan warga sipil selama konflik. Reaksi dari masyarakat internasional juga mungkin akan bervariasi. Sementara beberapa akan mendukung tindakan IDF, menganggapnya sebagai langkah defensif untuk melindungi diri dari ancaman terorisme. Yang lain mungkin akan mengkritik penggunaan kekuatan militer di area yang padat penduduk dan berisiko tinggi bagi warga sipil. Selain itu, situasi ini juga dapat memengaruhi proses perdamaian di kawasan tersebut, yang sudah lama terhambat oleh siklus kekerasan yang terus berulang. Penemuan terowongan di bawah rumah sakit Eropa di Khan Younis tidak hanya mencerminkan dinamika militer antara Israel dan Hamas, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis mengenai penggunaan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata. Rumah sakit seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi warga sipil yang terluka. Namun, ketika lokasi tersebut dijadikan tempat operasi militer, hal ini menempatkan pasien dan tenaga medis dalam risiko yang sangat tinggi. Dalam konteks kemanusiaan, penemuan ini dapat memperburuk kondisi di Gaza yang sudah mengalami krisis kemanusiaan yang parah. Dengan adanya terowongan di bawah rumah sakit, ketegangan antara IDF dan Hamas dapat meningkat, berpotensi menyebabkan lebih banyak serangan dan membahayakan nyawa warga sipil. Ini juga dapat memperburuk akses terhadap layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut. Di jalur Gaza, konflik terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, melanjutkan operasi darat dan udara di berbagai titik strategis. Divisi 98 dan 162 sedang memperluas manuver militer mereka, sementara upaya mediasi terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Meskipun Israel menyatakan kesiapan untuk melakukan kompromi dalam beberapa hal, pihak Hamas dilaporkan belum memberikan tanggapan konkret terhadap usulan yang disampaikan. Salah satu fokus utama IDF saat ini adalah menetralisasi batalion Hamas yang tersisa di Beit Hanoun. Di wilayah tersebut, koridor strategi sepanjang lebih dari 20 km sedang diamankan. Menurut IDF, diperlukan zona aman selebar 300 meter di kedua sisi jalan utama agar pasukan dapat bertahan dan beroperasi tanpa risiko dari bangunan yang bisa digunakan sebagai tempat penyergapan. Selama 2 bulan terakhir, Divisi 36 telah menghancurkan sejumlah terowongan bawah tanah di wilayah tersebut dan membongkar berbagai infrastruktur yang dianggap dapat digunakan untuk tujuan militer. Bahkan, dalam satu insiden baru-baru ini, satu unit infanteri IDF disergap karena bangunan yang semula direncanakan untuk dihancurkan ternyata masih berdiri dan dimanfaatkan oleh militan. Akibatnya, beberapa tentara terluka. Kejadian ini memperkuat kebijakan IDF untuk memastikan bahwa semua bangunan yang berada di sekitar koridor aman harus dinetralisir guna menjamin keselamatan pasukan. Sementara itu, pembicaraan di Doha, Qatar terus berlanjut hingga hari ini, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian sementara pertempuran, terus berlanjut. Sejumlah mediator internasional mengungkapkan adanya harapan terhadap kemajuan dalam negosiasi ini, meskipun belum ada pengumuman resmi. Setelah hampir 1 minggu terjadi bentrokan hebat, lebih dari 1.000 korban dilaporkan, termasuk mereka yang terluka. Pasukan dari berbagai faksi terlibat dalam pertempuran di wilayah selatan, termasuk di Provinsi Suweida. Gambar-gambar yang beredar secara daring menunjukkan situasi di lapangan masih belum stabil,
meskipun ada laporan mengenai pencapaian kesepakatan gencatan senjata antara beberapa pihak. Sementara itu, di Lebanon, sejumlah operasi militer telah dilaporkan, termasuk serangan udara yang menargetkan kelompok tertentu yang terkait dengan Hizbullah. Beberapa individu yang dianggap penting dalam jaringan tersebut berhasil disingkirkan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Lebanon mengeluarkan pernyataan bahwa stabilitas nasional harus didahulukan dibandingkan dominasi kelompok bersenjata. Oleh karena itu, Amerika Serikat dijadwalkan mengirim delegasi ke Beirut dengan dokumen yang bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam mengelola persenjataan di wilayahnya. Iran tetap menjadi pemain utama dalam dinamika kawasan. Menurut laporan internasional, Iran terus memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok proksi di wilayah seperti Irak, Lebanon, dan Yaman. Operasi militan di wilayah Laut Merah dan Irak dilaporkan telah mengganggu aktivitas produksi dan jalur logistik. Selain itu, kelompok-kelompok bersenjata tetap aktif di beberapa bagian Lebanon. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pernyataannya akhir pekan lalu menyebutkan bahwa jika Iran ingin memperbarui program nuklirnya, maka mereka harus melakukannya secara transparan. Beberapa lokasi yang sebelumnya digunakan oleh Iran disebut telah diinspeksi atau diubah fungsinya. Di wilayah Khan Younis, IDF melaporkan telah menguasai sekitar 30% area utama, termasuk koridor strategis seperti Morag dan Magen Oz yang masing-masing membentang hingga hampir 20 km. Namun, area padat penduduk seperti kamp pengungsi Khan Younis dan Al-Mawasi belum sepenuhnya berada dalam kontrol militer. Israel menekankan bahwa strategi Hamas untuk menunda pembicaraan justru akan merugikan pihak mereka sendiri dalam jangka panjang. Poin krusial lainnya dalam negosiasi adalah terkait pertukaran tahanan. Israel telah setuju untuk membebaskan sejumlah tahanan sebagai imbal balik untuk pembebasan 10 warga yang masih ditahan. 8 diantaranya akan dibebaskan di hari pertama dan 2 lainnya pada hari ke-15 dalam masa jeda tembak-menembak selama 60 hari. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa pihaknya optimis mengenai pembebasan sandera tambahan dari Gaza dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya, ia juga menyebut bahwa 3 fasilitas nuklir utama di Iran, yaitu di Fordow, Natanz, dan Isfahan, telah mengalami kerusakan akibat operasi militer. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai tingkat kerusakan tersebut. Sumber-sumber tertentu mengatakan bahwa kerusakan di Fordow cukup signifikan dan bisa menghentikan aktivitas selama 2 tahun. Sementara fasilitas lainnya di Natanz dan Isfahan diyakini masih dapat kembali beroperasi dalam beberapa bulan hingga 1 tahun ke depan jika ada upaya intensif dari pihak Iran. Menurut laporan dari Badan Intelijen Amerika, meskipun fasilitas-fasilitas tersebut rusak, tidak semua cadangan uranium dihancurkan. Operasi yang terjadi telah menimbulkan tantangan besar, namun belum sepenuhnya mematikan program nuklir Iran. Presiden Trump sebelumnya menolak rencana militer skala besar dengan alasan risiko konflik regional yang terlalu besar. Di sisi diplomatik, AS juga menolak penyelidikan internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional, ICC, terhadap dugaan kejahatan perang oleh warga atau militer AS dan Israel, dengan alasan penyelidikan tersebut tidak proporsional dan mempolitisasi proses hukum internasional. Untuk sekarang, pemerintah Israel telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca perang, termasuk stimulus untuk usaha kecil, bantuan bagi veteran militer, dan inisiatif rehabilitasi psikologis bagi korban trauma konflik. Namun, banyak pihak menilai bahwa upaya ini perlu dipercepat dan diperluas untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Di perbatasan utara, ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon tetap tinggi. Setelah serangkaian insiden yang menyebabkan korban di kedua pihak, Israel telah memperingatkan bahwa setiap upaya untuk membangun kembali infrastruktur militer oleh Hizbullah akan ditanggapi secara langsung dan tegas. Serangan udara terbaru yang dilaporkan berhasil menargetkan tokoh penting yang terlibat dalam logistik dan pembangunan ulang jaringan operasional Hizbullah, menunjukkan bahwa Israel mempertahankan pendekatan preventif. Pemerintah Lebanon sendiri, melalui sumber-sumber media lokal, telah menyampaikan bahwa mereka tengah menyusun rencana pembatasan aktivitas bersenjata non-negara dalam waktu 4 bulan mendatang.
Meskipun belum ada langkah konkret yang diumumkan secara resmi, Iran tetap menjadi aktor sentral dalam dinamika keamanan Timur Tengah. Dukungan kepada kelompok-kelompok proksi di Gaza, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman merupakan bagian dari strategi regionalnya. Menurut laporan dari sejumlah lembaga intelijen internasional, Iran tengah mencoba memperkuat jejaring militan di wilayah tersebut sebagai bentuk tekanan tidak langsung terhadap Israel dan sekutunya. Meskipun program nuklir Iran mengalami gangguan, sebagian analis memperkirakan bahwa Teheran akan mempercepat pembangunan kembali fasilitas yang rusak, terutama di Natanz dan Isfahan. Potensi reaktivasi program ini menjadi perhatian utama negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang saat ini masih menilai efektivitas sanksi dan diplomasi sebagai jalur utama dalam menanggapi isu ini. Apa pendapat Anda tentang operasi ini? Apakah Anda melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk keamanan Israel? Atau apakah Anda memiliki kekhawatiran tentang dampaknya terhadap warga sipil dan etika perang? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah.